Ya, coba Bang, kita kembali lagi. Kita Iya. kembali di polemik. Tema kita tentang otak-atik Kabinet Jokowi. Bang Joni boleh bilang bahwa sebenarnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Apalagi contohnya tadi di Kementerian Polhukam yang kebetulan menterinya dari Partai Nasdem. Jadi wajar kalau dibilang baik-baik saja. Tapi Demokrat bilang ada 10 rekomendasi kemarin yang isinya supaya pemerintah sekarang ini memperbaiki, paling tidak harus kembali seperti yang pernah dilakukan oleh Partai Demokrat. Pertanyaan pertama, kenapa 10? Biasanya 9 kalau Partai Demokrat. Silakan. Ya kenapa 10 nggak 9, kan 9 angkanya Pak SBY. Oh gitu. Disitulah kesantunan Pak SBY. Pak Jokowi dikasih angka 10. Angka 10, Ini memang rendah hati Pak SBY. Iya. Jadi kenapa disampaikan ini? Jujur saja kan seperti yang dikatakan nih pengamat kita nih kan ada dua ini. Iya. Selalu mendengar detakan jantung rakyat. Iya. Ya. Udah rahasia umum. Janganlah diutak-atik itu yang namanya KPK. Itu poin yang pertama. Kita harus ingat, rakyat miskin karena ulah para koruptor. Jadi KPK harus tetap kita pertahankan. Udah itu yang kedua kan kita tahu bagaimana KPK dengan polisi. Kita mohon KPK polisi itu mesra lah, Ya. kan itu. Udah itu ketiga kita tahu kita juga ada TNI. Ya, jangan TNI ini dibawa-bawa ke politik. Kan KPK ini udah mulai bawa-bawa mau dijadikan juga penyidik itu Ya. TNI. Hati-hati loh, itu melanggar undang-undang. Tapi saya senang dengar statement Kasat Pak Gatot, itu bagus sekali. Karena itu kebetulan bidang saya di Komisi 3. Belum lagi tapi KPK dalam kerja betul-betul fokus. Ya. Jangan juga berpolitik. Apa itu? Udah 2 kali kalah pra-peradilan. Ya. Sedang kita tahu selama ini KPK kalau udah jadi tersangka, ya, Udah nggak bisa pulang itu. bukan. Apa yang terjadi? Ya. Terdakwa. Ya. Udah terdakwa, terpidana. Jadi mereka betul-betul mencari 2 alat bukti itu tidak main-main. Kuat. Itu yang aku bilang. Para koruptor, cari aja lawyer yang baru tamat itu. Kalau perlu yang dari LBH. Kau pakai lawyer papan atas yang bayarnya ember-ember. Ya. Maksud aku miliar. Ya. Jangankan itu. Batman, Superman pun lawyer kau jadi terpidana. Itu fakta. Kalau melawan KPK. Melawan KPK itu. Dan poin-poin berikutnya. Tapi semua ini kita utamakan untuk kepentingan rakyat. Oke. Ya, saya ke Bung Agung dulu. Yang disampaikan oleh Demokrat tadi. KPK, soal hubungan TNI, Polri dan segala macam. Sebetulnya itu memang menjadi persoalan besar di kabinet yang sekarang? Iya, kalau dalam tinjauan media jadi besar karena pendukung KPK kan sangat banyak ya, minimal kelas menengah, termasuk Bang Ruhut ya. Jadi ada beberapa kejadian memang yang saya anggap memang Menko Polhukam ini kurang pas, ya bahasanya begitulah, kurang pas. Ya misalnya statement mengatakan masyarakat tidak jelas, ya mereka mendukung KPK dikatakan demikian. Di potret media jelas sangat negatif, itu pertama. Kedua, kasus Novel Baswedan, ya. Ini kan Novel walaupun cuma penyidik KPK levelnya, tapi popularitasnya tinggi. Ya. Jadi kalau dia ditangkap bisa menimbulkan kegaduhan, mungkin instabilitas politik yang dalam lingkup yang kecil begitu ya. Nah mestinya kan ada koordinasi, ya. Yang mengkoordinasi adalah Menko Polhukam dan kemudian memberikan laporan ke Jokowi. Ini nggak ada sama sekali, jadi kecolongan. Dan Presiden langsung merespon dengan reaktif saya kira, yang kemudian tidak diikuti oleh Kapolri pada saat itu, Jajaran Polri, sehingga wibawa Presiden memang agak turun pada saat itu. Jadi memang kesalahan pertama adalah di Menko Polhukam. Yang kedua, ketika udah kecolongan, mestinya ring 1 Jokowi bergerak nih sebelum memberikan laporan ke Jokowi untuk Jokowi konferensi pers misalnya. Tetapi ya ring 1 tidak bergerak, tidak berkonsolidasi ke Kapolri, sehingga ketika Jokowi mengucapkan harus dibebaskan tidak diikuti. Nah ini saya kira memang tugasnya Menko Polhukam ya koordinasi. Nah di tingkat domestik gagal. Mungkin di tingkat internasional tadi pengiriman pusat perdamaian berhasil. Cuma kalau dilihat di media yang lebih ramai yang di domestik. Jadi kalau Bang Ruhut juga kemudian menyasar itu, apalagi sekarang Nasdem dengan PDIP sedang mesra, Mega dengan SBY kembali meretas hubungan. Ya. Nah mungkin bisa masuk kali Oke. ke dalam kabinet. Sebelum ke Jokowi yang Bung Jody, baru. saya kembali ke Bang Ruhut.
sebagai anggota Komisi 3, sebesar itu peran Menko Polhukam kalau mau turut campur dalam pembenahan hubungan Polri dan KPK ini? Oh iya, jadi memang Menko Polhukam Pak Tejo harus jemput bola. Harus. Karena apapun ya, kita kan kepingin save KPK, save kepolisian, save kejaksaan, save juga pengadilan kita. Belum lagi, ini kaitan tadi baik sekali sahabat saya ya mengatakan, kita tahu ada 14 program pro rakyat Pak SBY itu yang baik. Kita ikhlaskan ya dengan ganti casing. Iya. Kan udahlah, Pak SBY ini seorang bukan hanya negarawan juga budayawan. Dia menyitir kata-kata Shakespeare. Apalah arti sebuah nama? Jadi 14 program pro rakyat, pakailah namanya apa, tapi tetap 14 program pro rakyat. Rakyat sudah merasakan nikmatnya program itu. Ini kayaknya Demokrat ini udah siap banget masuk kabinet. Mengurangi jatah Nasdem atau mengurangi jatah siapa nih kalau masuk ke kabinet? Atau hak prerogatif Bapak? Ya, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Ya, Pak Presiden. Bung, andai saja kursi Nasdem dikurangi 1, jadi persoalan? Jangankan 1, tadi sudah dibilang, tanpa portofolio pun tidak, itu sudah menjadi prasyarat tanpa syarat itu. Ya, yang ingin kita garis bawahi adalah apa? Apabila, ya, ini apabila Presiden melakukan perombakan total terhadap kabinetnya, ya, yang akan mengisi, ya, portofolio kabinet itu adalah putra-putri terbaik Indonesia. Ya. Jangan lihat unsur lagi. Untuk itu terbuka lebar jalannya, jalan tol yang tanpa hambatan untuk Partai teman-temannya Bang Ruhut nih. Iya. Kenapa? Menjadi kewajiban setiap putra-putri terbaik kita. Apabila diminta untuk ditugasi, ya, membela negara, wajib hukumnya untuk kita ikuti. Wajib hukumnya untuk kita baktikan kepada negara. Ya. Jadi dari Partai Nasdem khususnya itu lagi-lagi kita serahkan Kepada Bapak Presiden. kewenangan konstitusional. Kewenangan Presiden. konstitusional. Oke. Percaya bahwa Nasdem setulus itu? Ya kalau saya melihat sebetulnya pemenang pemilu itu PDI. Nah, Tapi kelihatannya yang dapat yang menang banyak itu Nasdem. ya gitulah Iya, kurang iya. lebih gitu. Sebenarnya gitulah ya. Jadi saya kira presiden bisa evaluasi itu. Carilah yang terbaik begitu dari putra-putra bangsa ini ya. Apapun dia partainya begitu. Dan juga saya kira mau itu dari partai penyeimbang, mau itu dari partai ya KMP juga kan tanggung ya, oposisinya juga nggak jelas kalau menurut saya gitu ya. Nah jadi dan juga saya kira dari partai yang mendukung Jokowi ini harus tahu diri juga, jangan terlalu merecoki gitu kalau menurut saya. Kalau dia percaya bahwa itu presiden itu pilihan rakyat begitu. Merecoki itu artinya seperti apa, Pak Dede? Ya saya lihat ya teman-teman PDIP juga kelihatannya mulai tidak terlalu apa ya. Ya mungkin dia ingin mengkritisi itu gitu. Tapi karena itu disampaikan ke publik menurut saya juga jadi terkesan konyol juga gitu. Koalisi rasa oposisi jadinya ya? Ya mungkin jadi nggak jelas gitu sebetulnya. Jadi kasihan ke Jokowi lah intinya begitulah ya. Tapi Partai Nasdem ini selalu santun. Saya tidak pernah mendengar ya Partai Nasdem mengkritik secara langsung Bapak Presiden. Mengkritik itu ada banyak caranya. Ini pilihan cara untuk mengkritik. Bisa mengkritik secara terbuka melalui publik ya. Bisa mengkritik melalui dialog langsung dan perjumpaan langsung juga bisa. Itu Bisa sering juga dilakukan? mengkritik melalui paper yang disampaikan. Sering Ada banyak dilakukan sekali cara. pertemuan antara partai pendukung dengan Bapak Presiden? Pertemuan itu selalu ada, ya. Komunikasi itu ada, perbaikan-perbaikan. Karena Partai Nasdem tadi sudah dari awal kita sampaikan ya, keberhasilan presiden adalah keberhasilan partai koalisi pendukung. Bukan sebaliknya. Ya. Keberhasilan partai pendukung adalah keberhasilan presiden. Tidak, keberhasilan bersama. Oke. Kegagalan presiden menjadi masalah bagi partai pendukung. Karena tidak ada pilihan dari partai pendukung selain keberhasilan presiden itu. Itu sudah rumus baku. Karenanya kita akan bersikap mendukung sepenuhnya terhadap kebijakan yang menurut pilihan kami sejalan
ya dengan nawacita yang disampaikan dalam kampanye presiden dan mengkritisi apabila kebijakan itu cenderung menyimpang dari nawacita dan Trisakti yang dikumandangkan oleh presiden pada saat kampanyenya dulu. Oke, Bung Agung, Cepopong. Anda tetap silakan. Interupsi Cepopong yang cantik jelita. Mangga. Kalau ada maunya begitu, Cek. Nggak tahu atau pemanhut. Ya. Perayu. Rayu. Mangga silakan. Pak Siregar, apa yang dibilang Akang kita dari Jawa Barat pengamat itu betul. Ya. Dan saya kadang-kadang wah kok keras sekali saya mengkritisi. Tapi ini ada cerita saya kemarin ya, nanti akan saya sampaikan. Tapi saya juga udah mengatakan di acara kita yang pertama. Apa mungkin karena terlalu lama oposisi? Kan partai sekarang yang mendukung itu termasuk Nasdem, PD Perjuangan, Hanura. Itu namanya the ruling party. Ya. Partainya pemerintah. Jadi betul Kang, tapi rasanya ke oposisi kan begitu. Iya. Tapi seperti apa yang dikatakan, ini memang kita nih dua pengamat ini, saya angkat topi lah, kita harus banyak belajar. Iya. Saya nggak sengaja, tapi karena saya pendukung Pak Jokowi, waktu salah satu kader PDI Perjuangan ngomongnya keras, wartawan kan menanyakan begini, Bang, siapa nih yang akan di reshuffle? Saya kaget. Ya presiden katanya. Wah, gimana nih partai pendukung? Mau meresafel presidennya Hah, sendiri. Saya ketemu, oh saya punya penilaian salah. Itu karena bentuk kekecewaan dia. Saya baru tahu kenapa Effendi Simbolon ngomong begitu. Saya ketemu, saya bilang, Bang gimana komisi 7-nya? Kan ini kan komisinya Sudirman Said mitranya. Iya. Tahu dia jawab apa? Aku sekarang di komisi 1. Oh enggak komisi 7 lagi. Wah lama-lama aku bisa gila kalau mitra aku yang kayak gitu. Maksudnya, aduh itu kok bisa yang jadi menteri orang kayak gitu. Itu rupanya maksudnya jadi kader PDIP ini maksudnya baik. Mereka sayang. Ya kebetulan Pak Effendi Simbolon, Pak John Plate, kami ini kan tim sukses pada waktu itu. Ya, beliau tuh pendukung setia. Tapi ya jangan juga lah dengar pembisik yang model kayak gitu bisa jadi menteri. Oke. Ya maksud aku Sudirman Said. Iya. Terima kasih. Iya. Ini nama Menko Polhukam, tapi lagi-lagi ini memang soal selera sebetulnya kan. Iya. Nah, bagaimana kemudian supaya presiden, loh kalau semua didengarkan nanti semua diganti, susah juga Bapak Ya Presiden. makanya sampai sekarang belum merespon Pak Jokowi kan, karena banyak tuntutan yang direshuffle semua, kayaknya direshuffle semua lini. Jadi bingung kalau semuanya diganti total. Nah cuma begini, saya mengamini pendapat Abang Ruhut, ya semua abang-abang di sini, bahwa sebetulnya langkah Pak Joni Plate Nasdem ini benar terhadap Presiden Jokowi karena mereka partai penguasa. Nah kalau saya melihat PDIP ini memang agak aneh ya. Pertama dia mengkritik ya dalam catatan saya tentang krisis ekonomi akibat pemerintah. Ya. Oleh karena itu harus direshuffle. Padahal Pak Jokowi mirip beliau nih nuansa bicaranya. Ya kalau Pak Jokowi mengatakan sekarang ini kan lagi sabar, masyarakat harus sabar. Ya. Kita belum membangun ya. Memang subsidi dibatasi. Pemerintah punya masukan buat infrastruktur ya dan mungkin 2 tahun baru kelar. Kemudian buat APBN pun sekarang paling baru belanja pegawai TNI dan Polri sehingga belum terserap semua. Ini kan memang jangka pendek. Nah, mestinya PDIP sebagai partai pemerintah itu bersikap seperti Nasdem ya, bahwa menghimbau kepada masyarakat memang sekarang masih fase sabar. Oke. Lucunya PDIP juga menyerang Jokowi. Nah, ini yang mungkin cukup tidak aneh. karena Nasdem bisa sabar karena perolehan kursi lumayan. Bisa jadi, itu sangat Sementara si mungkin. PDIP dengan suara yang banyak juga pemenang pemilu ternyata suaranya kursinya kecil. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan ya mungkin juga dari Demokrat akan masuk. Kalau kita mendengar suara dari Pak Ruhut tadi. Baik, oke. Cek, tadi dicontohin sama Bang Ruhut, terlalu lama puasa katanya. Cece kan rajin puasa. Emang kalau habis puasa gitu, kalau ketemu makanan langsung rakus gitu? Ya itu mah Bang Ruhut Cepopong mati. Ya, tidak seperti itu. Kita mau istirahat dulu Iya. atau masih? Istirahat dulu, Cek. Baik ya sebelum istirahat. Rakyat kecil mah tidak mempersoalkan dari mana si menteri itu datangnya. Anak siapa.
Apakah dia itu profesor doktor, apakah itu dia ketua partai, tidak peduli. Ada rakyat kecil mah. Yang penting kerasa enggak manfaatnya untuk mereka, hanya dia. itu. Jadi sekarang yang sedang diributkan itu karena kinerjanya tidak terasa sampai ke rakyat. Di antaranya karena tadi katanya tidak expose ya. tidak terkomunikasikan. Kan begitu, di antaranya. Tapi yang penting kan kerjanya. Ayo nama kieu we, karasan teh ku rakyat, Ya, begitu ya, ya, aja. ya. Kalau karasa ya ada marah rakyat mah pasti. Ya, ya. Oke, pokoknya kalau udah ada di rasa-rasa, Iya. kalau manis bagi rakyat nggak akan diganggu Pak Jokowi. Mau diganggu. Ya, oke, senyum-senyum aja kalau begitu. Kalau bisa membuat rakyat tersenyum juga. Ya, polemik segera kembali.